Terus saya bilang, dari dulu aku gak pernah cari musuh. Asli, dari kecil gak pernah cari musuh. Bener. Cuma musuh suka nemuin saya masalahnya. Iya Pak, silakan Pak. Kayaknya sih, aku rasa aku lebih sehat sekarang sih daripada dulu. Karena saya udah turun, total ada 12 kilo. Saya dulu tuh sempat 99 kilo. Jadi celana itu nomor 36 plus magazine plus sesungguh tuh 37. Sekarang celana jeans yang saya pakai itu 33. Jadi ya lebih sehat. Walaupun kelihatannya lebih kurang cakep katanya. Ketemu lebih cakep katanya. Kata orang ada gitu ya. Tapi ya saya menikmati lah. Di dalam tahanan dulu saya belajar nyanyi. Saya nggak bisa nyanyi. Sekarang saya bisa beberapa lagu, tidak semua. Bisa sambil main piano sambil nyanyi. Jadi itu ya. Terus punya anak yang lucu. Ya itu sih kehidupannya. Bapak masih ini nggak Pak? Kan dulu Bapak sempat ngeband Pak, BTV Pak. Masih aktif ngeband nggak Itu Pak? tadi, saya belajar piano belum lulus soalnya. Jadi belum pindah ke drum, belum pindah ke bass. Mungkin nanti Pak, abis ini Pak. Kan lebih banyak waktu luang nih Pak. Bisa Pak. Oke Pak. Sebetulnya udah balik ini susah Pak. Oh, boleh Pak. Pak, ini kan sebetulnya banyak yang jadi pertanyaan. Saya sendiri juga bertanya-tanya juga Pak. Kan kita pikir kan Pak Ahok udah nggak terjun ke politik lagi, udah di BUMN, udah nyaman, udah enak lah Pak semuanya Pak. Tapi kenapa nih Pak? Kita dikejutkan semua pemain. Kalau saya sendiri jujur surprise Pak kemarin Pak, karena sebetulnya saya bertanya-tanya juga, Pak Ahok nih udah masih pengen berpolitik gak sih? Karena kita kangen Pak Ahok yang lama gitu. Nah, kenapa sih Pak akhirnya Bapak terjun lagi berpolitik lagi? Apa nggak kapok Pak? Ini berarti kurang kenal saya secara pribadi. Karena kata teman saya udah bilang nih, begitu pada orang bingung berhenti dari komisaris yang lain aja belum kenal lama udah bisa tebak. DNA model Ahok mah nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang masa dia nggak perang? Nah, terus teman-teman nih, terus teman saya bilang, Hok, kita nih umur udah 57 nih. Lu jangan cari musuh lagi. Terus saya bilang, dari dulu aku gak pernah cari musuh. Asli, dari kecil gak pernah cari musuh. Bener. Cuma musuh suka nemuin saya masalahnya. Itu masalahnya. Itu aja sih. Saya pikir akhirnya kenapa? Saya udah mau berhenti waktu saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan ya. Dari keluar saya pegang PDI Perjuangan. Karena banyak orang berpikir aku PSI. Iya ini masalah nih. Enggak benar kok. Karena PSI itu punya saham 1/3% di situ nih. Kayak company ini kan. Jadi saya bilang waduh. Kenapa saya akhirnya putuskan termasuk di politik? Ini ada kutipan dari Martin Luther King Jr. yang saya paling suka. Saya tempel di dinding rumah saya. Kenapa dia bilang gitu? Martin Luther King Jr. itu aktivis kulit hitam yang memperjuangkan kesetaraan hak di Amerika ya. Dia terus begini, power without love is reckless and abusive. Ya bahasa Indonesia kira-kiranya. Kekuasaan kalau tanpa cinta itu masih kasar sembrono. Tapi cinta di sini saya terjemahkan cinta negara, cinta rakyat. Pejabat kalau mau bangun negeri ini, mau jadi pejabat harus ada hati cinta negara, cinta rakyat. Tapi kalau punya hati cinta negara, cinta rakyat, nggak punya kekuasaan, itu namanya sentimental dan kurang darah. Gue nggak pengen kurang darah dong. Masa gue jadi kurang darah? Lalu apa attitude-nya? Kekuasaan di posisi terbaik itu apa tuh enggak? Dia cinta mengimplementasikan tuntutan keadilan, keadilan sosial. Keadilan justice di posisi terbaik itu apa? Menggunakan kekuasaan untuk mengkoreksi segala sesuatu yang berdiri menentang cinta negara, cinta rakyat. Jadi itu dasar kenapa saya tetap mau masuk di politik dan tetap saya harus bersikap seperti itu. Di BUMN pun saya ditugaskan untuk menjaga. Karena Pertamina waktu itu rugi.
Ini juga saya bukan mau bela Pertamina, saya mau kasih tahu saudara semua nih. Pertamina itu beda dengan PLN. PLN biaya berapapun diganti pemerintah, biaya operasionalnya. Kalau Pertamina, pemerintah putuskan harga solar cuma boleh subsidi katakan Rp1.000. Lalu harga dunia naik. Terus saudara bisa bandingin dong pom yang internasional kan. Terus presiden bilang jangan naikin, kasihan rakyat kalau dinaikkan. Lalu nombok di 5.000 nih. Sisa 4.000 diganti nggak dari Menteri Keuangan? Enggak. Itu tanggung jawab Pertamina. Lalu satu harga kirim ke Papua. 1 liter terbang ke Soto 15.000 per liter. Jual supaya jual tetap 10.000. Harusnya 25.000 dong. Itu duit 15.000 itu hampir 1 triliun itu Kalimantan tempat pelosok-pelosok. Itu siapa yang tanggung? Keuntungan Pertamina. Jadi banyak orang nggak paham soal subsidi di Pertamina. Nah, makanya waktu saya masuk disampaikan ini bakalan rugi $1 miliar. Kenapa rugi? Saya bilang perusahaan ada 200 lebih, 100 lebih yang aktif, nggak ketahuan duitnya ada berapa. Jadi bayangin nih, cucu cicit perusahaan punya duit deposito, emak bapaknya ngutang duit. Kenapa ngutang duit? Karena barang subsidi ini kan masih tahun depan baru diaudit. Mau bayar berapa ke Pertamina? Tapi beli minyaknya kan kontan dari luar negeri. Begitu Bank Himbara udah mentok plafon pinjamannya, Pertamina tuh apa ya, ngecer kemana-mana minjem duit. Ada yang 5 juta, 10 juta. Pinjaman jangka pendek, pasti bunganya gila-gila. Jadi kita nih, belum lagi rugi selisih kurs. Kita nggak dapat rupiah kalau nggak di hedging segala macam. Rugi bisa ratusan miliar. Gara-gara kalah kurs. Mari saya langsung direktur keuangannya juga bareng saya masuk. Langkah pertama, semua uang sampai cucu cicit perusahaan kita harus kontrol. Jangan sampai kita pinjam duit di bawah pesta pora deposito duit. Nah itu. Terus yang kedua, kita bilang sama Menteri Keuangan, kenapa masih tunggu sampai 100% sih? Kan gue gak mungkin curi, gak mungkin lari. Udah anggap aja 80% lu bayar dulu. Sama toh, sisanya baru kita adjust. Nah itu dengan cara seperti itu, lumayan. Ternyata tahun 2020 dari rugi $1 miliar, produk saya jadi untung $1 miliar. Nah itu